Lily Jai membongkar, Paskah adalah kebohongan, kebenaran mengejutkan yang tidak pernah diceritakan oleh pihak gereja. Dalam sebuah video yang baru-baru ini viral, Lily Jai mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengejutkan mengenai perayaan Paskah yang selama ini kita kenal. Menurutnya, Paskah sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kekristenan atau kematian Yesus di kayu salib seperti yang selama ini diajarkan oleh banyak pihak gereja. Jai mengungkapkan bahwa asal-usul Paskah jauh lebih menyeramkan dan berakar pada tradisi pagan yang lebih tua daripada yang pernah dibayangkan banyak orang. Semuanya dimulai dari penyembahan terhadap dewi pagan kuno bernama Eostre, yang namanya mirip dengan kata Easter, Paskah dalam bahasa Inggris. Eostre adalah dewi kesuburan yang dirayakan pada awal musim semi sekitar bulan April, di mana masyarakat pada masa itu mengadakan festival untuk memohon berkah kehidupan baru, baik itu berupa kelahiran anak atau hasil panen yang melimpah. Namun, yang mengejutkan adalah bagian yang lebih gelap dari perayaan tersebut. Pada festival yang merayakan Eostre, masyarakat tidak hanya mengorbankan hewan, tetapi juga manusia sebagai bagian dari ritual. Darah dari pengorbanan tersebut digunakan untuk mewarnai telur yang kemudian disembunyikan di ladang. Tradisi berburu telur Paskah yang kita kenal sekarang ini berasal dari praktik tersebut, dengan keyakinan bahwa tanah mereka akan diberkati jika seseorang menemukan telur yang berlumuran darah. Tidak hanya itu, kelinci Paskah yang selama ini dianggap sebagai simbol kegembiraan ternyata juga memiliki akar pagan. Kelinci, yang dikenal karena kemampuannya berkembang biak dengan cepat, menjadi simbol kesuburan dalam tradisi pagan tersebut. Lily Jai juga menyoroti fakta yang sangat mengejutkan, yaitu bahwa Yesus sendiri tidak pernah memerintahkan umatnya untuk merayakan atau menyembah hari kematiannya. Dalam Markus 7:6, Yesus bahkan dengan tegas mengkritik tradisi-tradisi buatan manusia yang menggeser ibadah sejati kepada Allah. Meskipun demikian, sekitar tahun 300 M, pemimpin-pemimpin Kristen awal memilih untuk mengadopsi perayaan pagan ini dan menggantinya dengan nama yang baru, serta menjadikannya sebagai cara untuk menyebarkan agama Kristen ke lebih banyak orang. Perayaan Paskah yang kita rayakan saat ini, dengan segala tradisi seperti telur dan kelinci Paskah, ternyata merupakan hasil dari pengambil alihan perayaan pagan oleh para pemimpin Kristen pada masa itu. Mereka mengganti nama festival pagan tersebut untuk menyamarkannya sebagai perayaan kebangkitan Yesus. Ungkapan Lily Jai ini membuka sebuah wawasan baru yang sangat mengejutkan tentang asal-usul Paskah dan bagaimana tradisi agama bisa tercampur dengan kebudayaan pagan yang lebih tua. Meskipun banyak yang sudah terbiasa merayakan Paskah, kebenaran tentang akar sejarah perayaan ini bisa membuat kita bertanya-tanya, apakah kita benar-benar memahami makna sejati dari hari tersebut? Lily Jai melanjutkan, selama bertahun-tahun, kita telah diberi narasi bahwa Paskah adalah perayaan murni yang berfokus pada kebangkitan Yesus Kristus. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks dan berakar pada praktik-praktik yang lebih tua, yang tidak ada kaitannya dengan ajaran Yesus. Bagaimana kita bisa menyebutnya sebagai perayaan Kristen jika akarnya berasal dari ritual-ritual pagan yang mengandung unsur pengorbanan manusia dan darah? Menurut Jai, banyak umat Kristen yang tidak tahu bahwa sebagian besar tradisi yang terkait dengan Paskah, seperti telur berwarna-warni, kelinci, dan berburu telur, berasal dari mitos pagan yang sangat jauh dari nilai-nilai ajaran Kristiani. Ini bukan hanya soal ketidaktahuan, tetapi juga soal bagaimana gereja memilih untuk mengubah dan memodifikasi tradisi tersebut untuk tujuan tertentu, mungkin untuk memperluas pengaruh Kristen pada masyarakat yang sudah memiliki kebiasaan tersebut, tambahnya. Mengambil perayaan yang sudah ada dan mengubahnya untuk memasukkan unsur-unsur kekristenan, seperti yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Kristen awal, merupakan strategi untuk menarik perhatian lebih banyak orang yang berasal dari latar belakang pagan. Paskah pada akhirnya menjadi simbol dari penyesuaian agama, untuk mengubah dan menyesuaikan tradisi lokal agar lebih mudah diterima oleh masyarakat yang baru masuk agama Kristen, ujar Jai. Dengan memodifikasi perayaan seperti itu, gereja bisa lebih mudah menarik para penganut pagan untuk mengadopsi agama Kristen tanpa harus sepenuhnya meninggalkan tradisi-tradisi yang sudah mereka kenal. Namun, Jai memperingatkan bahwa ini juga berarti bahwa banyak unsur dari agama asli masyarakat tersebut yang dipertahankan, meskipun dengan wajah yang berbeda. Jai juga menyoroti peran gereja dalam menyembunyikan informasi ini dari umat. Mengapa gereja memilih untuk tidak membuka fakta-fakta ini kepada umat? Apakah itu karena takut bahwa orang-orang akan mulai mempertanyakan dasar dari perayaan-perayaan yang mereka jalani selama ini? Atau apakah ini bagian dari usaha gereja untuk menjaga kesatuan dan kenyamanan umat yang sudah terbiasa dengan tradisi yang ada? Dalam video tersebut, Lily Jai menantang para penontonnya untuk mulai menggali lebih dalam tentang sejarah tradisi agama mereka dan untuk tidak menerima begitu saja penjelasan yang diberikan oleh pihak gereja tanpa pertanyaan. Mungkin saatnya kita mulai mempertanyakan segala hal yang telah diajarkan,
termasuk apakah perayaan yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan ajaran yang Yesus sampaikan, tegasnya. Tak sedikit orang yang merasa tersentak setelah menonton video tersebut. Beberapa mengaku merasa tertipu, sementara yang lain merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menggali lebih dalam tentang tradisi agama mereka. Namun, apapun tanggapan yang muncul, pengungkapan Lily Jai ini telah memicu percakapan besar mengenai sejarah perayaan Paskah dan bagaimana umat beragama di seluruh dunia memandang tradisi mereka. Dalam beberapa komentar yang muncul, banyak yang menanyakan apakah ini berarti mereka harus berhenti merayakan Paskah, atau apakah mereka harus mencari cara baru untuk merayakan kebangkitan Yesus dengan cara yang lebih sesuai dengan ajarannya. Jai sendiri mengingatkan agar umat Kristen tidak melupakan esensi sejati dari perayaan ini, kebangkitan Yesus Kristus yang membawa harapan bagi umat manusia. Namun, bagi sebagian orang, pengungkapan ini menjadi sebuah kesempatan untuk merefleksikan tradisi mereka lebih mendalam. Bertanya-tanya apakah ada ruang untuk merayakan Paskah dengan cara yang lebih autentik dan lebih mengarah pada makna sejati ajaran Kristus, bukan hanya sekadar mengikuti tradisi yang telah diubah dan dipengaruhi oleh kebudayaan pagan. Paskah, yang selama ini dianggap sebagai salah satu perayaan terpenting dalam kalender Kristen, kini menghadirkan pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar merayakan kebangkitan Kristus, atau hanya sekadar menjalankan tradisi yang sudah disesuaikan dengan zaman? Jai mengakhiri videonya dengan seruan untuk terus mencari kebenaran, menggali sejarah, dan tidak pernah takut untuk mempertanyakan apa yang selama ini telah kita anggap sebagai kebenaran.